Senang bertemu denganmu. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Terima kasih. Donald Trump hari ini mengirim orang kepercayaannya ke Kiev untuk melakukan negosiasi sensitif mengenai penjualan rudal pertahanan udara Patriot, serta untuk membahas upaya menghidupkan kembali perundingan damai dengan pihak Rusia. Secara resmi, Zelensky hanya menyatakan bahwa hari ini di Kiev ia bertemu dengan mantan utusan khusus Trump, Keith Kellogg. Kedua pihak membahas peningkatan serangan Rusia dan perlindungan terhadap serangan tersebut, khususnya kemungkinan penjualan rudal Patriot dan pengembangan rudal balistik Ukraina. Dan pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman juga tiba di Kiev yang juga membahas topik yang sama dengan pejabat Ukraina. Kit Kellogg sendiri tidak hanya mengunjungi Kiev, tetapi juga Odessa untuk melihat langsung kerusakan yang disebabkan oleh Rusia terhadap infrastruktur pelabuhan. Namun secara tidak resmi, ada versi lain mengenai alasan sebenarnya kunjungan Kit Kellogg. Misalnya, bahwa Kellogg sudah keluar dari jalur negosiasi dengan Rusia sejak tahun lalu, namun belum tentu ia keluar dari jalur negosiasi dengan Ukraina. Dan juga, setelah kegagalan Steve Witkoff, pihak Donald Trump mungkin akan mengandalkan negosiator alternatif. Karena dalam waktu dekat, Steve Witkoff dan Jared Kushner sendiri dijadwalkan akan berkunjung ke Moskow. Dan jika kali ini hasilnya juga nol, maka harus ada yang diubah. Atau Keith Kellogg sebenarnya hanya datang ke Kiev untuk menunjukkan solidaritas Gedung Putih dengan Ukraina menjelang hari kemerdekaan. Jadi, mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi, untuk apa dan mengapa Keith Kellogg datang ke Kiev hari ini. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas bersama topik ini, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like pada episode ini di tengah-tengah menonton, dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah video ini. Ini sangat penting untuk komunitas, subscribe ke channel YouTube agar tidak ketinggalan video. Jadi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari ini menyatakan, kutipannya, saya bertemu dengan Jenderal Keith Kellogg yang datang dari Odessa ke Kiev untuk berpartisipasi dalam forum veteran kami. Terima kasih atas penghormatan ini kepada para prajurit Ukraina yang setiap hari dalam kondisi yang sangat sulit melindungi Ukraina dan seluruh kawasan Euro-Atlantik. Zelensky mengatakan bahwa bersama Kellogg ia membahas peningkatan serangan Rusia terhadap infrastruktur dan warga sipil, serta menekankan bahwa prioritas utama adalah pertahanan anti-balistik. Secara khusus, Presiden Ukraina menceritakan tentang upaya Ukraina dan Eropa dalam mengembangkan sistem antibalistik mereka sendiri. Namun ia menekankan bahwa tanpa rudal pencegat untuk pertahanan udara Patriot, musim dingin ini tidak akan bisa diatasi, sehingga negaranya siap membelinya dari Amerika Serikat. Ia mengatakan, kami tidak perlu dibantu, jual saja rudal-rudal itu kepada kami. Di sini saya ingin mencatat bahwa pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman Jürgen Vadeful juga tiba di Kiev. Dia menyatakan bahwa Jerman secara aktif bernegosiasi dengan sekutu Eropa dan Amerika Serikat tentang bantuan kepada Ukraina, khususnya berupa rudal untuk sistem pertahanan udara Patriot. Selanjutnya, kutipannya. Ini adalah pertanyaan yang menentukan bagi masa depan Eropa. Bagaimana perang ini akan berakhir? Perang ini harus berakhir dengan cara yang menegakkan supremasi hukum, bukan hukum rimba. Seperti yang Anda lihat, bukan hanya saya yang menganggap orang Rusia sebagai biadab, bahkan Menteri Luar Negeri Jerman pun berpikir demikian. Saya tidak akan membahas terlalu jauh di sini. Kita akan membahas topik ini secara terpisah di episode lain di kanal YouTube ini. Tapi di sini saya ingin mengatakan bahwa saat ini Jerman mengalokasikan 12 miliar euro khusus untuk persenjataan rudal. Selain itu, Jerman telah memulai negosiasi untuk membeli rudal dari 2 dari 3 produsen, yang rencananya akan digunakan Berlin untuk membangun arsenal senjata jarak jauh yang baru. Seperti yang tercantum dalam dokumen Kementerian Pertahanan Jerman, yang dimaksud adalah rudal. Rudal Anthem dari startup Amerika Israel, rudal Bars dari perusahaan Ukraina yang tidak disebutkan namanya, dan rudal Flamingo, lagi-lagi Flamingo, dari perusahaan Ukraina Firepoint. Pihak Jerman berharap dapat menerima sampel pertama dari 2 dari 3 sistem yang terpilih untuk kualifikasi pada tahun depan, dan sedang menyiapkan kontrak kerangka kerja untuk produksi massal selanjutnya. Rudal jelajah baru yang terjangkau ini akan menjadi bagian dari program senjata jarak jauh Jerman dan pengiriman ke pasukan direncanakan akan dimulai pada tahun 2027. Dalam dokumen, rudal ini digambarkan sebagai senjata yang efisien secara ekonomi dan yang terpenting, cocok untuk diproduksi secara massal, yang direncanakan akan digunakan bersamaan dengan rudal-rudal yang lebih mahal. Namun, mari kita bahas topik ini lebih detail di episode berikutnya.
Sekarang, mari kita bahas mengapa dan untuk apa mantan utusan khusus Trump, Keith Kellogg, datang ke Kiev. Tapi sebelumnya, sedikit latar belakang. Pada tahun 2025, seperti yang ditulis media Amerika, Vladimir Putin pada kenyataannya secara pribadi memilih para negosiator dari Amerika Serikat. Dan ia menolak kandidat Keith Kellogg karena menganggapnya terlalu pro-Ukraina. Dan Trump saat itu setuju dengan Putin dan mencopot Keith Kellogg dari posisi tersebut. Sebagai gantinya, Kremlin memilih Stephen Witkoff, rekan lama Trump dalam bermain golf, yang selama tahun 2025 telah mengunjungi Rusia sebanyak 6 kali. Namun, belum pernah sekalipun ke Ukraina. Sementara itu, Keith Kellogg secara resmi mundur dari jabatan utusan khusus pada akhir tahun lalu. Namun, menurut versi tidak resmi, dia mundur karena kecewa dengan bagaimana rekan-rekannya di pemerintahan Trump mudah terpengaruh oleh tipu daya Rusia. Agenda resmi kunjungan Keith Kellogg hari ini di Kiev adalah untuk menghadiri sarapan doa dan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lebih besar. Dan saya langsung ingin menekankan bahwa, menurut pejabat Amerika, Vladimir Putin menolak Keith Kellogg sebagai negosiator dengan Moskow. Namun Keith Kellogg bisa saja tetap menjadi sosok yang bertanggung jawab atas hubungan Amerika Serikat dengan Kiev itu sendiri. Stephen Witkoff dan Jared Kushner menjadi saluran langsung ke Kremlin, namun itu tidak berarti bahwa Washington sama sekali berhenti menangani Ukraina secara langsung. Hanya saja fungsi ini bisa saja tetap dipegang oleh Keith Kellogg. Sedangkan Witkoff akan tetap menjadi utusan ke Moskow, dan seperti yang kita lihat, dia tidak terlalu bersemangat untuk pergi ke Kiev. Namun di sini tersembunyi sesuatu yang jauh lebih menarik. Kunjungan yang diharapkan dari Stephen Witkoff dan Jared Kushner ke Moskow hingga saat ini belum dikonfirmasi. Sehari sebelumnya, asisten Putin, Ushakov, menyatakan, kutipannya, "Saat ini tidak ada yang direncanakan. Pada dasarnya, kunjungan seperti itu mungkin saja, tapi tidak lebih dari itu." Pihak Rusia mengklaim bahwa mengingat saling serang jarak jauh di wilayah Rusia dan Ukraina, saat ini sama sekali bukan waktu yang tepat untuk bernegosiasi. Tapi itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh orang Rusia. Dan jadinya, sementara jalur negosiasi dengan Rusia tersendat dan terjebak dalam ketidakpastian, Washington mengirimkan ke Kiev sosok yang justru pernah ditolak Moskow karena dianggap terlalu pro-Ukraina untuk membahas bantuan militer secara konkret. Ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa kalau jalur negosiasi lewat Stephen Witkoff tidak berjalan, dukungan untuk Ukraina tetap berlanjut dan dibahas secara langsung, terlepas dari apakah Witkoff akan datang ke Moskow atau tidak. Jadi kunjungan Kellogg terlihat seperti ini. Ini adalah alasan simbolis, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Memberikan alasan formal yang pas untuk kunjungan ini, yang isinya adalah pembahasan tentang pertahanan udara dan balistik, pembahasan investasi dan keamanan pelabuhan, menjalankan fungsi dukungan untuk Ukraina. Tepat pada saat jalur negosiasi paralel dengan Moskow melalui Stephen Witkoff masih belum pasti. Jadi, Keith Kellogg adalah sosok yang justru bisa berperan. Bukan sebagai orang yang menghidupkan kembali negosiasi, melainkan sebaliknya. Berusaha memahami apa yang perlu diberikan kepada Kiev, agar Kiev menjadi lebih kuat dan tidak memberi Moskow kesempatan untuk membalikan jalannya perang, sehingga bisa memasuki negosiasi dengan posisi yang lebih menguntungkan. Di sini saya akan mengakhiri pembicaraan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Dan juga teman-teman, saya ingin bertanya kepada kalian, para subscriber. Menurut kalian, apakah sebaiknya saya kembali ke format yang lebih singkat atau tetap mempertahankan episode berdurasi 15-20 menit seperti ini? Atau sebaiknya saya lebih sering membuat episode pendek, satu berita, pembahasan singkat, langsung ke fakta, lalu lanjut ke topik berikutnya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja untuk kali ini, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.